Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pagi hari ini Allah izinkan kita untuk hadir dalam menunaikan tugas dan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan subuh kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sore hari. Mudah-mudahan segala ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang senantiasa istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin alhamdulillah yang dimuliakan Allah. Insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Asgar. Mudah-mudahan membuka hati kita diiringi dan dalam hidayah Allah, sehingga sepulangnya kita dari sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah dan juga mudah-mudahan sepulang dari sini juga Allah telah menghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Satu Fatihah kita baca, mudah-mudahan dengan berkat suratul Fatihah kita yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur dalam taat kepada Allah, dan istiqomah di dalam ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa 1 bulan penuh, dan mudah-mudahan kita semuanya apa yang menjadikan niat hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazihi ya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qadri hajatina wa hajatina min hawaijil dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Pertama-tama yang kita hormati dan kita cintai bersama Ketua DKM dari Musalla yaitu Baitur Rahmah Al-Ustaz Khairuddin, kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terpenting diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan kita cintai bersama guru kita bersama, orang tua kita bersama Ustaz Muhtadin, kita doakan beliau juga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang terpenting diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mendidik kita agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita hormati para orang tua kita, khususnya Bapak Nang dan keluarganya, kita doakan beliau semuanya orang-orang tua kita selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang terpenting diberikan keistiqomahan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Dari sekian banyak kenikmatan, alhamdulillah, di bulan yang mulia ini kita masih diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari yang mulia ini kita masih diberikan taufik hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia yang ada di atas muka buminya Allah.
baitin min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan salat subuh secara berjamaah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin ketika Allah sudah ridha, ketika Allah sudah senang, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hajatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada kekasih kita bersama, junjungan kita bersama baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqamah yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Di dalam kesempatan yang singkat namun penuh rahmat dan berkah ini, Al-Fajr ingin membacakan sebuah ayat dari Al-Quranul Karim, dan insyaallah nanti kita ambil daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang kita berharap dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa motivasi kita agar kita akan lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala dan bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran di ayat 133, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita. Dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal ghadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ayat merupakan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-Nya. Dan ayat ini juga merupakan pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ketika hamba-Nya itu pengen masuk surganya Allah. Nah, kalau begitu ketika ada pertanyaan dari Al-Fajr, maukah kita masuk ke surganya Allah? Mau. Yang kedua, mungkin ada pertanyaan, adakah orang yang tidak mau masuk surganya Allah? Ada? Tidak ada? Kita lihat coba. Kata Nabi Muhammad SAW telah mengatakan dalam hadisnya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, kullu ummatin yadkhulunal jannah, semua umatku itu nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ini Abu Hurairah, dalam riwayat Abu Hurairah mengatakan Rasulullah, kullu ummatin yadkhulunal jannah, semua umatku itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, semua akan masuk. Illa man aba, kata Nabi, kecuali yang kagak mau. Berarti ada yang tidak mau masuk surga. Illa man aba, kecuali ada yang tidak mau masuk surganya Allah. Sahabat heran. Kenapa? Karena mungkin ada orang yang kagak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita yang duduk di tempat ini saat ini mengharapkan pasti surganya Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan, kami ingin mengharapkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita aja pengen, apalagi yang duduk agak sholat, mungkin bermaksiat. Kalau kita tanya pasti pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hikmah, kata Rasulullah, ada yang kagak mau. Illa man aba, kecuali ada orang yang tidak mau masuk surganya Allah. Sahabat bertanya, "Wa man ya aba ya Rasulullah?" Siapa itu ada orang yang tidak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Ata'ani dakhalal jannah wa awsani faqad aba," kata Rasulullah. Orang yang taat kepadaku itulah orang yang mau masuk surgaku, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang maksiat kepada Allah, yang selalu bermaksiat kepada Allah, nggak pernah menjalankan perintah Allah, itulah orang-orang yang kagak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Ini kita yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat ini dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, yaitu cepat-cepat kalian, buru-buru kalian, bersegeralah kalian. Nah,
Dari sini berarti kita diperintahkan untuk cepat-cepat, buru-buru, bersegera. Apa itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita suruh cepat-cepat, kita harus pahami apa kata Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ajal. Sesungguhnya umat ini ada ajal, ada batas waktu. Ada batas waktu yang Anda akan tempuh saat itu. Jadi kita gak akan hidup selamanya. Boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kita. Tapi boleh jadi kita mohon kepada Allah, semua yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini dipanjangkan umur oleh Allah sampai di Ramadan yang akan datang. Tapi kita harus yakini bahwa ajal itu akan datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal datang kepada kita, kalian tidak akan bisa menunda satu saat pun atau menunjukkan satu saat pun. Maka itu wasari, cepat-cepat, buru-buru, jangan lambat-lambat untuk mencari ampunan Allah. Ya, jangan engkau enggan-enggan, tulul amal, panjang angan-angan untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah ajal menjemput kalian tidak akan bisa mengundurnya walaupun saat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah perintahkan wasari, cepat, buru-buru mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita harus tahu bahwa saat ini kita bisa hidup saat ini nikmat besar. Apalagi kita bisa masuk di bulan Ramadan, ini nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita harus pahami. Dulu pernah ada sebuah cerita diriwayatkan oleh Sa'ad bin Waqqas. Oleh Sa'ad bin Waqqas pernah bercerita, sahabat Nabi. Dikatakan, Ja'a rajulani min Bani Baliyah. Dulu ada dua orang pemuda dari Bani Baliyah. Apa itu? Yaitu satu golongan, Bani Baliyah itu satu kelompok hayyun min Fidha'ah, yaitu satu kelompok dari Fidha'ah. Yaitu dari Fidha'ah itu kampung yang namanya Fidha'ah. Kampung yang nama Fidha'ah. Ja'a rajulan, datang dua orang pemuda ya dari Bani Baliyah kepada Nabi. Setelah datang kepada Nabi, assalamu ma'a Rasulillah. Dia masuk Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Dia beriman kepada Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, pemuda tadi selalu ikut dengan Nabi. Dimanapun Nabi ada selalu ikut. Di majelisnya Nabi dua pemuda tadi selalu ada. Ketika satu saat Nabi Muhammad SAW memandangkan perang di saat itu, ngajak perang sahabatnya. Nggak luput dua pemuda tadi ikut perang dengan Nabi, ikut di pasukan Nabi Muhammad SAW. Setelah peperangan terjadi, wa syahidu ahaduhuma, satu di antara dua pemuda tadi gugur di medan perang, syahid di jalan Allah. Kita tahu orang yang mati syahid itu semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila dain, kecuali hutang terhadap tetangganya, saudaranya. Itu tidak. Ya, tapi kalau kesalahannya kepada Allah semua dimaafkan, semua diampuni, kedudukannya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syahid satu. Yang satu lagi selamat. Wa akhara ahlasana, dikatakan yang satu lagi hidup sampai tahun berikutnya. Jadi masih hidup di sampai tahun berikutnya yang satu lagi. Namun ketika satu tahun setelahnya, wa akhara ahlasana, yang satu tahun hidup sampai di tahun berikutnya, mati juga akhirnya, meninggal juga, tapi meninggalnya berbeda. Kalau saudaranya tahun kemarin meninggal saat jihad bersama Nabi, yang satu lagi meninggal di rumahnya dalam kondisi sakit. Nah, waktu yang sakit ini meninggal, Sa'ad bin Waqqas ikut nguburin, memakamkan jenazah tadi. Setelah dikuburkan selesai, saat pulang ke rumahnya, saat pulang dia lelah tidur. Saat tidurnya dia mengatakan, ra'aitu fil manam, aku melihat di dalam tidurku. Aku bermimpi maksudnya. Jadi dia mimpi saat tidur itu. Dia mimpi apa mimpinya? Wa akhara ahrasana, yang baru saja meninggal yang aku kuburkan, yang tahun kemarin kakaknya meninggal jihad, saat ini yang aku kuburkan, dakhalal jannah qabla sahid. Aku lihat nanti saat masuk surga, kok yang barusan saja masuk surga sebelum yang mati syahid yang tahun kemarin. Fa'ajabah ilaih, aku terkejut dengan mimpiku.
Terkejut dia. Kenapa? Karena harusnya mati syahid itu lebih mulia dan lebih dulu harusnya masuk nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dalam mimpiku ini aku lihat yang baru saja meninggal dunia, yang mati dalam keadaan sakit di rumahnya, bisa masuk surga terlebih dahulu dibanding saudaranya yang tahun kemarin yang jihad dengan Nabi. Wa akharat, katanya fa'ajabah ilaih, aku terkejut dengan mimpiku, fadzakara ila Rasul. Subuh-subuhnya habis sholat subuh dia langsung menjumpai Nabi. Setelah menjumpai Nabi, dia ceritakan mimpinya. Dia ceritakan kisah mimpinya. Rasulullah senyum dengan mimpi tersebut. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Sa'ad ibn Waqqas, wahai Sa'ad ibn Waqqas, wa akhara akhrasana dakhala al-jannah. Yang terakhir barusan meninggal dunia, kau lihat masuk surga terlebih dahulu dibanding saudaranya yang tahun kemarin saat jihad. Kenapa dia bisa masuk surga duluan? Kemuliaannya lebih dibanding yang kemarin. Ketahuilah Sa'ad ibn Waqqas, alaysa qad shama ba'dahu Ramadan. Bukankah dalam 1 tahun itu dia sempat puasa di bulan Ramadan? Jadi jangan dikira saat ini kita ini tidak mendapatkan nikmat yang besar. Ini nikmat yang besar ketika nikmat ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Alaysa qad shama ba'dahu Ramadan. Bukankah dia sempat puasa di bulan Ramadan? Dia itulah yang membuat dia mulia dibanding saudaranya yang tahun kemarin meninggal dunia saat jihad. Alaysa sittata alafin raka'ah ya Sa'ad. Bukankah dalam 1 tahun itu dia sempat menjalankan sholat yang difardukan oleh Allah? Dia sempat sholat subuhnya, dia sempat sholat zuhurnya, dia sempat sholat asarnya, maghribnya, isanya. Bukankah dalam 1 tahun dia sempat apa yang difardukan oleh Allah? Itu yang membuat dia lebih mulia dibanding saudaranya yang tahun kemarin meninggal dunia. Alaysa wahagada sunnah. Bukankah dia dalam 1 tahun sempat menjalankan sunnah-sunnahku? Itu yang membuat dia lebih mulia dibanding orang yang tahun kemarin meninggal dunia saat jihad denganku. Jadi mari kita buru-buru, cepat-cepat, jangan kau entar-entarkan untuk beribadah kepada Allah, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu sampai kapan kita bisa hidup. Itu tadi, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal batas waktu itu sudah habis, kita nggak bisa untuk menahan 1 saat pun atau memajukan 1 saat pun. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar kita selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan umur kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Cepat-cepat, buru-buru. Bersegeralah kalian untuk mencari ampunan Allah, untuk mencari ampunanku, kata Allah. Nah, jadi kita harus cepat meminta ampun kepada Allah. Dan ampunan Allah yang paling banyak yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang paling banyak. Rasulullah SAW pernah dulu tiba-tiba saat duduk dengan sahabat seperti ini, Nabi Muhammad mengatakan, "Uhduru alal mimbar, uhduru alal mimbar ya ashabi," kata Rasulullah. Dekat-dekat ke mimbarku, wahai sahabatku, dekat-dekat ke mimbarku. Saat itu para sahabat agak berjauhan duduknya, agak berjauhan. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan dekat-dekat ke mimbarku, dekat-dekat. Akhirnya mendengar perintah Nabi, fahduruna, mereka cepat mendekati mimbar Nabi. Setelah dekat ke mimbar Nabi, falamma irtaqad darajah, Rasulullah naik ke mimbarnya. Rasulullah naik ke mimbar. Falamma irtaqad darajah, Rasulullah naik ke mimbarnya. Mimbar Nabi itu ada 3 tangga, ada 3 tingkatan. Saat Rasulullah menaiki tangga yang pertama, kakinya melangkah ke tangga yang pertama, faqala amin. Rasulullah tiba-tiba mengatakan amin. Falamma irtaqad darajah saniyah, ketika Rasulullah menginjakkan kakinya ke tangga yang kedua, faqala amin. Rasulullah mengatakan amin lagi. Falamma irtaqad darajah salis, ketika Rasulullah di atas mimbarnya di tangga yang ketiga, Rasulullah SAW faqala amin. Rasulullah mengatakan amin lagi. Kemudian Nabi Muhammad berkhutbah. Saat khutbahnya selesai, fanazala Rasul, turun Nabi Muhammad dari mimbarnya, duduk dengan sahabatnya. Setelah duduk dengan sahabatnya, ada salah satu sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, laqad sami'na minka al-yawma ma kunna nasma' ya Rasul." Sesungguhnya kami saat ini mendengar apa yang engkau dengar yang kami tidak pernah dengar sebelumnya. Kalau engkau menaiki mimbarmu, engkau mengatakan amin, amin, amin ya Rasulullah. Ada apa ini?
saat ini kau mengatakan itu. Apa kata Nabi Muhammad? Ketika aku naik ke mimbarku, fanajala Jibril alaihi salatu wassalam, turun malaikat Jibril ternyata. Turun malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril berdoa untukku dan untuk umatku. Ini doa luar biasa, karena yang doa itu Sayyidul Malaikat, yaitu raja di antara malaikatnya Allah, penghulu daripada malaikatnya Allah. Dan yang mengaminkan, kita punya Rasul, kita punya Nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, penghulu daripada para nabi, raja di antara para nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Doanya 3, saya ambil satu saja yang paling dikarenakan dengan bulan Ramadan. Apa katanya? Ketika malaikat Jibril datang dan berdoa untukku dan untuk umatku, apa doanya? Ba'uda liman adraka syahru ramadhana falam yaghfirlah. Hai Muhammad, aku doakan untukmu dan untuk umatku. Ba'uda liman adraka syahru ramadhana falam yaghfirlah. Sungguh celaka umatmu wahai Muhammad. Sungguh keterlaluan umatmu wahai Muhammad. Kalau sampai diberikan kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan, dia gak bisa mendapatkan ampunan Allah. Keterlaluan umatmu itu wahai Muhammad. Waduh, berarti di bulan Ramadan ini penuh dengan ampunan Allah. Sampai-sampai kalau saat ini kita tidak bisa mendapatkan ampunan Allah, celaka umatku wahai Muhammad. Terlalu umatku wahai Muhammad. Karena Allah sudah limpahkan begitu banyak ampunan, tidak diberdapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah yaitu yang paling tepat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita meminta ampun kepada Allah di bulan ini, kita akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai kita tidak bisa mendapatkan ampunan di bulan ini, sungguh akan sulit kita akan mendapatkan ampunan Allah di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu mari wasari cepat mencari ampunan Allah di bulan ini. Bulan ini penuh rahmat, bulan Ramadan penuh dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dicela sama malaikat Jibril kalau kita nggak bisa sampai mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan itu ibu-ibu, kemuliaannya itu sangat luar biasa. Ramadan itu merupakan nikmat yang banget besar yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad, keutamaannya yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Maka itu jangan sia-siakan. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, bahkan banyak di antara mereka iri dengan kita selaku umat Nabi. Malaikat Jibril saja pernah iri kepada Rasulullah karena dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, seandainya aku bisa meminta kepada Allah agar aku dijadikan umatmu, aku akan minta untuk dijadikan umatmu wahai Nabi Muhammad. Bertanya Rasulullah, ada apa wahai malaikat Jibril dengan umatku? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya umatmu sangat diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan banyak keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya keutamaan-keutamaan yang sangat banyak itu salah satunya umatmu diberikan 1 bulan, yang mana bulan itu merupakan bulan yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang itu mendapatkan kemuliaan di bulan itu, dia akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ramadan. Maka itu jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Bahkan Nabi Allah Musa pernah mengatakan kepada Allah. Nabi Musa kan disebut kalimullah, suka berbicara dengan Allah, suka mendapatkan kalam-kalam Allah. Dikatakan dia satu saat dia pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah orang yang lebih mulia dariku? Kata Nabi Musa, adakah orang yang lebih mulia dariku ya Allah? Apa? Aku ini selalu berbicara dengan wahai Allah, selalu mendapatkan kalam-kalam wahai Allah. Adakah orang yang seperti aku? Dia mengatakan, dia ingin tahu. Memang ini Nabi Musa selalu bertanya kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, ya Musa, ada nanti satu umat yang nanti bisa berhadapan denganku. Dikatakan, ya Musa, sesungguhnya saat ini engkau mendapatkan kalam-kalamku, yaitu dengan menembus 70.000 hijab wahai Nabi Musa. Jadi saat itu kata Allah, engkau ini bisa bicara denganku dengan menembus 70 hijab wahai Nabi Musa. Tapi nanti ada satu umat yang nanti akan berjumpa denganku tanpa hijab satu apapun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu ya Allah? Yaitu umat Nabi Muhammad SAW yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan Nabi?
Lis-shaimi farhatani, orang yang puasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fatrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Bahagia saat kalian berbuka dan bahagia nanti kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu marilah kita raih Ramadan ini. Ramadan begitu luar biasa. Ramadan itu ada artinya romdo. Nah, dari kata Ramadan itu ada dikatakan romdo, yaitu panas. Ya, panas, gerah, ya, Ramadan itu. Tapi alhamdulillah saat ini banyak hujan, dingin. Maka itu kalau ada orang kagak puasa alasan panas, memang Ramadan artinya panas. Ya. Ramadan itu dari arti panas. Ada yang mengartikan yaitu pengkikis dosa, penghapus dosa daripada dosa-dosa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan ibadah puasa. Ya, taramat bidzunub, yaitu pengkikis dosa-dosa hamba. Itu Ramadan. Ada juga yang mengartikan, bukan hadis ya, ada juga yang memberikan kata-kata Ramadan itu memberikan singkatan. Ramadan itu kan dari huruf ra, mim, dot, alif, nun, ya. Ramadan, ra itu rahmat, mim itu maghfirah, ya. Ini bukan hadis, ya, ini bukan hadis, tapi ini istihad, yaitu singkatan yang ditulis oleh ulama. Ramadan itu rahmat. Ada sebuah hadis dikatakan, walaupun hadis ini dhaif, dikatakan Ramadan awaluhur rahmah. Ya, berarti rahnya itu rahmat. Orang yang ramai di pertama bulan Ramadan, yaitu dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ramai di awal, pertengahan kosong masjid ini. Nah, banyak sekarang musala masjid awal ramai, tengah-tengah kosong. Ya, jadi dapat doang deh, dapat rahmat doang, magfirahnya tidak dapat. Ra itu rahmat, mim itu yaitu maghfirah, dhat itu dhammi ilal jannah, dia akan mendapatkan jaminan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alif itu amanu min azabillah, aman dari azabnya Allah. Kalau sudah mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, ya akan masuk, dijamin masuk surga, ya. Lalu aman dari siksa Allah. Nur itu nurullah, dapat nur Allah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu Ramadan. Oleh karena itu Ramadan itu begitu mulia. Yuk jangan sia-siakan, cepat-cepat, buru-buru mencari ampunan Allah di bulan ini. Karena bulan ini begitu luar biasa. Kalau orang dulu, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kalau orang zaman dulu, salaf dulu, dikatakan ya Allah, dia selalu berdoa kepada Allah sitta asyhurin, yaitu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, dia selalu doa kepada Allah ayyuballighahum, agar disampaikan ke bulan Ramadan. Orang dulu. Jadi orang dulu kalau udah 6 bulan sebelum datangnya, dia selalu berdoa. Kenapa? Karena dia minta mudah-mudahan panjang umur bisa sampai di bulan Ramadan. Itu orang dulu. Sumayatullah, kalau udah masuk bulan Ramadan, dia bisa beribadah di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu, dia orang-orang salaf itu ya sumayatullah, dia selalu berdoa kepada Allah agar ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan sebelumnya dia doa minta disampaikan. Setelah sampai beribadah 6 bulan setelahnya dia berdoa agar ibadah di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang dulu. Karena orang-orang dulu tahu bagaimana mulianya besarnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita gunakan secepatnya. Kita mari cepat-cepat, buru-buru, bersegera untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mencapai yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sedikit. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat kalian, buru-buru kalian, bersegeralah kalian untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang besarnya yaitu, dan cepat-cepat kalian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan cepat-cepat mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang besar surganya Allah meliputi langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cepat-cepat mencari ampunan Allah, cepat-cepat cari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cari surganya Allah? Taat kepada Allah, taat kepada Nabi. Itu cara untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti kita akan baca ada beberapa cara-cara yang untuk kita agar bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
cepat cari surganya Allah Subhanahu wa taala. U'iddat lil muttaqin, dan ketahuilah surga Allah itu yaitu diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cepat mencari ampunan Allah. Yang saya katakan tadi, di bulan Ramadan ini penuh dengan ampunan Allah. Siangnya penuh ampunan Allah, malamnya penuh ampunan Allah. Siangnya Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kata Nabi, man shoma, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh iman, ikhlas karena Allah, wa ihtisaban, dan di siang hari itu wahtisab, menghisab dirinya, koreksi diri, minta ampun kepada Allah, telah melakukan kesalahan banyak di hadapan Allah. Orang yang puasa karena ikhlas karena Allah dan selalu meminta ampun kepada Allah di siang harinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siangnya penuh ampun, malamnya, nanti nih kalau siang ini kita puasa, semua saat ini puasa, di siang harinya kita puasa ini ikhlas karena Allah, dan di siang harinya kita selalu beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita harus yakin kalau nanti menjelang berbuka, dosa kita akan diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang itu kata Allah, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha." Tidaklah apa yang dikatakan oleh Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malamnya penuh ampunan juga ibu-ibu. Malamnya juga penuh ampunan. Apa kata Nabi? Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban. Barang siapa qama, yaitu yang mendirikan atau menghidupkan malam di bulan Ramadan. Man qama. Jadi yang menghidupkan itu di bulan Ramadan untuk beribadah, bukan hanya sholat tarawih saja, ya. Bukan hanya sholat tarawih saja. Menghidupkan malam itu bisa tarawih, bisa baca Al-Quran, bisa zikir, bisa sedekah. Itu menghidupkan malam di bulan Ramadan. Bisa bersholawat, ibadah, semua ibadah di malam di bulan Ramadan itu adalah menghidupkan malam dalam bulan Ramadan. Bukan hanya sholat tarawih saja, ya. Sholat tarawih termasuk di antara yaitu mendirikan atau menghidupkan malam bulan Ramadan. Untuk Rasulullah mengatakan man qoma, kalau man sholat, barang siapa yang sholat di malam bulan Ramadan, kesian ibu-ibu. Ibu-ibu itu dalam satu bulan terkadang ada yang kagak sholat, akhirnya kagak dapat kemuliaan ampunan. Ya. Untungnya Rasulullah mengatakan man qoma. Jadi ibu-ibu walaupun tidak sholat nanti, tapi kalau bersih ya harus sholat. Tapi ketika datang tamunya, ya jangan sholat. Ya, tapi tetap bisa menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan cara apa? Zikir kepada Allah. Di rumah banyakin zikir, istighfar. Di rumah bacakin sholawat. Ya. Anda telah menghidupkan malam di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Rasulullah mengatakan man qama, bukan man sholat. Kalau man sholat, ibu-ibu kesian. Tapi subhanallah, ini nikmat daripada Allah, cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW dan cintanya baginda kepada umatnya, sehingga kita selalu bisa, walaupun ibu-ibu, bapak-bapak, bisa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Nabi, man qama, barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan. Ibu sholat tarawih di sini dengan penuh iman karena Allah, ikhlas karena Allah, wahtisaban, dan di malam bulan tarawih, di saat tarawih itu selalu menghisab dirinya, koreksi dirinya, minta ampun kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya semua diampuni oleh Allah. Luar biasa. Jadi jangan kata tarawih di sini ya penuh iman terus minta ampun. Biasanya kan di sini Bilal kan mengatakan selalu apa? Fadlan minallahi wa rahmah wa maghfiratan wa rahmah, ya tawwab ya wasi'al maghfirah. Itu minta ampun bareng-bareng. Ya itu minta ampun bareng-bareng. Setelah sholat tarawih di sini penuh iman dan minta ampun seperti tadi, keluar dari tempat ini, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sia-siakan, jangan tinggalkan. Jadi tempat ini harus ramai, ya. Awal Ramadan itu awal pertama itu mulia. Awal pertama mulia. 1 hari ke depan lebih mulia. 3 hari lebih mulia. 4 hari lebih mulia. Makin kesana makin mulia. Sampai mendekati Idul Fitri makin mulia. Jadi jangan ramai di awalnya saja, karena di sana itu makin mulia dibanding 10 pertama.
Rasulullah telah mengatakan iltamisu min asril awakhir, cari di 10 terakhir. Apa itu? 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cari itu. Rasulullah pernah, ibu-ibu sekalian, cerita sama Nabi. Tapi lama dikit nggak apa-apa ya. Dikit aja. Jadi Rasulullah pernah bercerita saat itu, duduk dengan sahabatnya. Nabi Muhammad mengatakan, dulu ada sebuah umat di Bani Israel yang umurnya panjang-panjang, umurnya sampai 80 tahun. Dan selama 80 tahun itu, yaitu umat ini la ya'sunallah, dia nggak pernah maksiat kepada Allah. Hidupnya selalu dipakai untuk siangnya jihad di jalan Allah, malamnya dia beribadah kepada Allah. Selama hidupnya nggak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah maksiat. La ya'sunallah, kata Nabi Muhammad. Ini umat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak pernah maksiat selama hidup. Bayangkan kemuliaan ini. Sahabat di saat itu sedih. Lalu berkata salah satu kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa seperti mereka, mendapatkan kemuliaan? Mereka umurnya panjang, wahai Nabi, 80 tahun, dan mereka layak sunullah, nggak pernah maksiat. Bagaimana dengan kami? Kami ini umur kami baina sittin wa sab'in. Umur kami ini antara 60 sampai 70 tahun. Dan umur kami ini banyak kita gunakan di siang harinya mencari nafkah untuk keluarga kami. Malam harinya kami gunakan untuk istirahat. Sedikit kami bangun untuk beribadah kepada Allah. Dan begitu banyak kemaksiatan yang kami lakukan. Bagaimana kami bisa menyamai daripada kemuliaan umat tadi, wahai Nabi? Waduh, sedih sahabat. Gak bisa menyamai kemuliaan umat tadi, karena umat tadi panjang umurnya, gak pernah maksiat selama umur hidupnya 80 tahun. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, jangan kau khawatir. Allah berikan nikmat yang besar untuk umatku. Ketika umatku itu beribadah 1 malam di malam itu kepada Allah, dia akan mendapatkan kemuliaan 83 tahun lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau kita di malam itu baca Al-Quran, engkau akan mendapatkan 83 tahun lamanya, lebih daripada mereka. Yaitu kemuliaan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tidak raih? Bagaimana kita tidak bangga dengan umat Nabi Muhammad SAW? Kita nggak sama dengan mereka, tapi kita dapat kemuliaan. Kalau kita saat malam itu beribadah kepada Allah, jalankan sholat tarawih di situ malam Lailatul Qadar, kalian seakan-akan mendapatkan pahala 83 tahun lamanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan malam itu adanya, kata Nabi, di 10 terakhir. Jangan sampai kita di awalnya kita orang yang akan mendapatkan, yaitu malam Lailatul Qadar, orang-orang itu yang istiqomah. Dari pertama kali Ramadan sampai di akhir Ramadan istiqomah, rawit. Niscaya di salah satu malam itu engkau akan dapatkan kemuliaan itu. Kalau kita sholatnya sekarang sholat tarawih, besok ada, besoknya sholat, besok enggak, lain tambah terakhir tambah meninggalkan sholat, kalian tidak akan mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kita lanjut saja. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Cepat-cepat buru-buru mencari ampunan Allah dan mencari surganya Allah, yang meliputi surganya Allah, langit dan buminya Allah, besar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. U'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Jadi surga itu tempatnya orang yang bertakwa. Kalau kita kagak takwa kepada Allah, nggak taat kepada Allah, kita tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwalah kalian kepada Allah. Dan di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mudahnya menjadikan hambanya bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah? Berita Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu mudah di bulan ini. Ini bulan yang sangat luar biasa. Allah akan menjadikan hamba-hambanya bertakwa ketika hamba itu menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah,
kita diundang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa beriman, hendaklah kita menjalankan perintah Allah ini. Apa perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ditulis, diwajibkan untuk kalian. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk kalian berpuasa di siang harinya di bulan Ramadan. Ini perintah Allah. Kalau kita berpuasa di siang hari itu karena Allah dengan penuh keimanan, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan daripada umat-umat sebelum kalian. Jadi jangan dikira puasa itu hanya kita. Umat-umat Nabi terdahulu juga diwajibkan. Tapi beda dengan kita, selalu beda dengan kita. Kita itu lebih mulia. Kalau umat Nabi Adam itu puasanya Yaumul Bid, yaitu salah satu ayam, 3 hari. Setiap bulan 3 hari. Nabi Nuh puasanya kullu dahr, 1 tahun. Ila Idul Fitri wa ila Idul Adha, 1 tahun, bayangin. Kita 1 bulan. Umat Nabi Nuh itu puasa 1 tahun penuh, kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Terus siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ayyamul bid, 3 seperti Nabi Adam. Bahkan dikatakan nisfu kulli syahr, yaitu setengah bulan terkadang. Setengah bulan puasa, setengah bulan enggak. Setengah bulan terus. Nabi Allah Musa dikatakan yaitu setiap bulan, yaitu dunal fit. Setiap bulan berpuasa enggak buka. Bisa kita kira-kira 1 bulan puasa kagak buka. Ini Nabi Allah Musa. Jadi semua diwajibkan puasa, beda tapi puasa kita dengan mereka, tapi semuanya juga diwajibkan untuk berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diwajibkan puasa, namun alhamdulillah puasa kita begitu ringan. Ini atas nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kata Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan yaitu orang-orang sebelum kalian. Apalah allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpuasa kita dijadikan hamba yang bertakwa. Dengan kita dijadikan hamba yang bertakwa, kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surganya Allah adalah tempat-tempat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa sampai akhir bulan Ramadan ini bisa menjalankan yang difardukan oleh Allah, yaitu menjalankan puasa, sehingga kita nanti dicatat sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, dan kita yakin semuanya akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah, ya mungkin itu saja. Padahal di ayat seterusnya nanti itu cara-cara untuk masuk surganya Allah. Lain waktu, insyaallah kita panjang umur, dan insyaallah tahun depan kita kesini lagi. Insyaallah, ya mudah-mudahan semuanya panjang umur, bisa berjumpa lagi dengan kita. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yakin saat ini apa yang dikatakan guru kita tadi, kita akan mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik lana li ummati fi bukuliha. Orang yang sholat subuh berjamaah, duduk bareng-bareng, dia akan mendapatkan doa Nabi, mudah-mudahan mendapatkan, yaitu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mohon kepada Allah tidaklah keluar dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, suami kita dijadikan suami yang saleh, istri-istri kita dijadikan istri-istri yang salehah, dan kita semuanya, keluarga kita selalu diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Al-Fatihah bi niyatil qabul tamam kilisul ma'mul wa ila hadratir Rasul Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.